Tes satu, cing set. Tes tes. Oh ini tes satu, cek. Yang orang sebelah sana, yang orang sebelah sana bebas aja. Oh ini di sini, yang mana? Yang hitam sebelah sini.
Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah Minggu Advent keempat ini dengan menyalakan 4 lilin Advent. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 4 buah lilin sudah dinyalakan menjadi penanda bahwa kita telah memasuki Minggu Advent yang keempat. Lilin keempat ini mengingatkan kita pada yang disampaikan Rasul Paulus. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Lilin ini menyimbolkan kedamaian seperti kabar yang dibawa oleh malaikat Gabriel. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, benar. Waktunya hampir tiba. Sang juru selamat, sang pembawa damai akan segera datang. Bersiaplah menyambut kedatangannya. Ibadah Minggu Advent 4 ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Tema Minggu Advent keempat ini adalah Sahabat, teruskanlah tahta Daud. Melalui tema ini, kita diajak untuk tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan janji Allah, bahwa Ia akan menjadi besar dan mewarisi tata Daud bapa leluhurnya.
Dengan demikian, maka kita perlu semakin sungguh di dalam menantikan kedatangannya. Apakah kita siap untuk ambil bagian menjadi pewaris kerajaan Allah? Sudahkah kita bersyukur dengan menyatakan kasih kepada sesama, atau malah merampas kasih itu dari sekitar kita? Mari memeriksa diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, berbagai pengalaman kehidupan telah kami lalui. Kami merasakan bahwa ketika kami berhadapan dengan cobaan, kegagalan dan kehancuran, kami menjadi tidak berdaya. Kami hanya terdiam di dalam kesesakan hati kami. Dosa telah menyilaukan kami, sehingga kami tidak dapat melihat cahaya kasih-Mu ya Tuhan. Ketika kami melihat dengan lebih teliti, maka kami menemukan bahwa banyaknya persoalan yang kami alami ini adalah akibat dari ketidaktaatan kami kepadamu. Bahkan, alam yang seharusnya kami jaga dan lestarikan, justru kami rusak. Sesama yang seharusnya kami kasihi dan lindungi, justru kami sakiti hatinya. Kami sadar bahwa bencana alam dan bencana kemanusiaan disebabkan karena ketamakan kami yang tidak pernah mampu merasa cukup. Walaupun demikian, kami percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami jatuh di dalam kehancuran. Kasihanilah kami ya Tuhan, mampukan kami untuk mengisi hasrat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami dapat dipakai menjadi alat pembaruan agar wajah kehidupan dunia ini semakin ramah. Ya Tuhan, ampunilah dosa pelanggaran kami dan terimalah tobat kami. Umat diundang bangkit berdiri. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan." Demikian ada tertulis dari Yesaya 12 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita nyatakan syukur kita dengan saling memberi salam damai.
dipersilahkan duduk. Kita bersama memasuki di dalam pelayanan firman Tuhan. Marilah kita bersatu berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang maha mengenal kami setiap umat-Mu, tuntunlah kami dalam ketidaktahuan ini, agar kami dapat memahami firman yang bersama kami dengarkan. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar dalam segala ketakutan, kecemasan, kegelisahan, ketidakpastian, kami menemukan jalan kedamaian, dan hati kami pun dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, agar di dalam ketidakkesempurnaan kami ini, nama-Mu ya Tuhan, yang kami permuliakan. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hadir ke tengah dunia ini, kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasalnya yang pertama ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang mendengar sabda Tuhan dan setia melakukannya. Maranatha. Halo saudara-saudara, ketemu lagi dengan saya Boy. Saya habis ngantar penumpang, jaraknya lumayan jauh. Tapi nggak apa-apa lah, soalnya hari ini orderan lagi sepi. Sama kayak si ATM, sepi juga. Mana cicilan mobil belum kebayar. Aduh, pusing.
Ya Tuhan, semoga Tuhan berikan jalan hari ini. Waduh, pucuk dicinta ulam pun tiba. Emang rezeki nggak kemana. Mari kita ambil dulu saudara-saudara. Haha, berangkat. Mas Boy, Kok tahu? iya makanya di aplikasi fotonya sama Mas. Oh, situ Mas Boy ya? Soalnya di aplikasi foto sama juga, Mas. Ah, bisa aja Masnya. Ayo Mas, mari Mas, masuk Mas. Hand sanitizer-nya di jok ya Mas. Ini ikutin aplikasi aja, Mas. Oke, siap Mas. Berang-berang makan coklat. Berangkat. Mas, saya boleh tanya nggak, Mas? Wah, boleh sekali Mas. Tumben, saya yang diajak ngobrol duluan. Emangnya si berang-berang makan coklat ya, Mas? Waduh. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mohon maaf apabila sebelumnya bagian ibadah live streaming ini sempat terhenti karena ada sedikit masalah teknis. Tapi puji Tuhan kita boleh melanjutkan kembali ibadah live streaming kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita membaca tema sebuah ibadah atau ibadah Natal, telah lahir Kristus, anak Daud ke dunia ini? Ketika membaca kalimat tersebut, pernahkah kita bertanya pada diri kita, bagaimana ya cara kita menjelaskan kalimat Kristus anak Daud ini? Mungkin secara imani kita tentu tidak mempersoalkan kalimat tersebut, karena memang demikianlah yang kita yakini dan yang selalu kita dengarkan juga dijelaskan pada saat kita mengikuti ibadah. Tetapi ketika kita harus memberikan penjelasan kepada anak-anak kita atau bahkan kepada orang lain, bisa jadi kita akan merasa sangat kesulitan. Karena selama ini kita mengakui bahwa Tuhan Yesus itu dikandung dari Roh Kudus, dan bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus bukanlah anak biologis dari Yusuf. Namun bagaimana bisa dikatakan bahwa ia adalah keturunan Daud? Sejak Allah menegakkan kerajaan bagi Israel di bawah pimpinan Raja Daud, Allah tidak pernah membiarkan umatnya untuk berjalan seorang diri. Allah senantiasa hadir, menolong, merancang damai sejahtera bagi umatnya. Oleh karena itu Allah memang menubuatkan tentang tegaknya keluarga Daud dan kokohnya pemerintahan akan kerajaan Daud. Ketika Daud merasa bahwa kerajaan Israel pada saat itu sudah lumayan terbentuk, sudah lumayan baik kondisinya dan aman, kemudian Daud berpikir untuk membangun rumah bagi Tuhan. Keinginan Daud ini terkait erat dengan keberadaan tabut perjanjian, di mana sebagai lambang kehadiran Tuhan. Menanggapi hal ini, ketika Daud bercakap-cakap dengan Tuhan di dalam kehidupan rohaninya, Tuhan mengatakan bahwa dialah yang akan membangun keturunan bagi Daud. Tuhanlah yang akan membangun keturunan bagi Daud. Tuhan yang akan membangun rumah bagi Daud. Kata rumah yang berasal dalam bahasa Ibrani bait bisa berarti rumah atau keluarga.
Dengan pengertian inilah Tuhan mengatakan kepada Daud bahwa bukan Daud yang akan menegakkan rumah bagi Tuhan, bukan Daud yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang akan menegakkan rumah atau keluarga bagi Daud. Ia yang akan mendirikan itu. Dan dari keluarga Daud itulah Tuhan akan memberikan keturunan yang akan membangun bait bagi Allah. Ini adalah janji yang sangat luas sifatnya. Bukan hanya kepada Daud pada saat itu, tetapi ketika Allah mengucapkan ini ditujukan dan sifatnya sangat-sangat luas. Janji bagi bangsa Israel, janji bagi Daud, janji bagi tata kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan janji tersebut juga ditujukan kepada kita, umat Tuhan sepanjang masa. Di dalam perjalanan kehidupan Israel, kemudian sejarah mencatat apa yang dinyatakan oleh Tuhan terkait dengan rumah Tuhan ini ternyata telah digenapi secara lahiriah oleh Salomo, anak Daud dari Betsheba. Selama membawa Israel pada masa keemasannya, Salomo membawa bangsa Israel pada masa keemasannya, dan pada saat itulah bait Allah dibangun. Bait Allah didirikan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Daud pada waktu itu. Ia berkomitmen untuk membangun rumah bagi Allah, tetapi ternyata yang mewujud nyatakan adalah Salomo. Akan tetapi kemudian kita harus melihat di dalam sejarah perjalanan kerajaan Israel. Sejarah tersebut menyebutkan bahwa Israel akhirnya terpecah dan jatuh ke dalam kekuasaan bangsa lain. Sehingga sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kemudian janji Tuhan tentang tegaknya pemerintahan Daud yang kokoh terus berlanjut. Sampai di sini kita mau bersama melihat tentang janji Tuhan yang bersifat eskatologis, yang bukan hanya hadir pada saat berbicara dengan Daud, pada saat Salomo mewujud nyatakan bait Allah tersebut terbangun, tetapi juga bersifat sampai sepanjang masa, sampai akhir zaman. Janji yang bersifat eskatologis ini berlaku untuk masa yang akan datang, yang tidak dapat ditentukan kapan tepatnya akan dipenuhi atau waktunya akan tiba. Hingga pada akhirnya perjalanan janji Allah terhadap Daud tentang akan didirikannya bait atau rumah atau keluarga bagi Daud sampai kepada peristiwa di mana malaikat Tuhan datang kepada seorang gadis muda bernama Maria. Maria menjadi salah satu tokoh yang turut muncul di dalam rangkaian sejarah keselamatan yang Allah kerjakan terhadap manusia. Sosok Maria yang tinggal di desa kecil Nazaret disebutkan oleh Alkitab sebagai seorang perempuan yang diberkati, yang paling diberkati Allah di antara semua perempuan. Ada terdapat di dalam Lukas pasal pertama ayat 42 sampai dengan 43. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Keadaan sosial ekonomi dapat dikatakan Maria bukanlah datang dari orang yang mampu. Dia sederhana, bahkan cenderung miskin. Usianya yang sangat muda dan posisinya yang lemah sebagai wanita pada saat itu ternyata tidak menghalangi kasih karunia Allah yang berkenan menjadikan dia sebagai wanita yang layak untuk melahirkan Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Di sisi yang lain, untuk dapat bersama kita ketahui, Nazaret adalah sebuah desa yang tidak terkenal, di mana rata-rata penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, kurang terpelajar, dan itulah yang kemudian menyebabkan orang-orang Nazaret pada saat itu dikenal berperilaku kasar, kurang sopan, tidak peduli, dan tidak ada yang berpengetahuan. Namun inilah yang bisa kita katakan, sekali Allah berjanji, tidak ada yang bisa menghalangi. Sejarah membuktikan bahwa Maria dipilih oleh Allah, secara langsung oleh Allah, sebagai jalan lahir bagi Sang Mesias.
Terlepas dari Nazaret yang memiliki latar belakang yang demikian, bukan berarti bahwa pilihan Allah atas Maria adalah sebuah pilihan yang sembarangan. Dalam rangkaian bacaan kita dapat kita lihat bahwa Allah melihat Maria itu untuk menggenapi janjinya kepada Daud. Pertanyaan yang bisa kita jadikan pada saat ini adalah, dari mana sebenarnya kita bisa tahu bahwa Maria merupakan keturunan Daud? Seperti kita ketahui bahwa Injil Matius dan Injil Lukas tidak pernah menyebut Maria sebagai keturunan Daud. Justru yang tercatat di dalam Lukas secara eksplisit adalah keturunan Daud hanyalah Yusuf. Tetapi kembali lagi, sudah sangat pasti bahwa Yusuf bukanlah ayah biologis dari Yesus. Perlu kita pahami bersama bahwa Injil Matius dan Lukas ditulis dalam konteks masyarakat patriarkal, di mana nama istri tidak pernah disebut dalam tradisi Yahudi. Jika garis keturunan dibuat melalui istri, maka bukan nama wanita tersebut yang disebut dalam daftar silsilah, melainkan nama suaminya. Dan dalam hal ini cukup jelas bahwa Yusuf adalah keturunan Daud melalui Salomo, sedangkan Maria berasal dari keluarga Lewi. Tetapi dia juga adalah keturunan Daud melalui Nathan, bila kita melihat silsilah Yesus di dalam Lukas. Dengan demikian, Yesus yang dilahirkan oleh Maria secara hukum dan biologis memang berasal dari keturunan Raja Daud. Di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 32 sampai dengan 33, malaikat Tuhan berkata kepada Maria, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Pernyataan malaikat tersebut juga merupakan acuan yang sangat mendasar untuk menegaskan bahwa Yesus adalah keturunan Raja Daud. Dan disinilah berarti melalui Maria, Allah telah menggenapi janjinya untuk menegakkan tahta kerajaan Daud. Dengan melihat silsilah Tuhan Yesus dari garis silsilah Yusuf dan Maria, kita semakin diyakinkan bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar keturunan Raja Daud. Kerajaan yang diusung oleh Tuhan Yesus bukanlah kerajaan dalam arti politik yang kita kenal selama ini, melainkan lebih kepada arti teologis, yaitu hal tentang pemerintahan Allah, di mana di situ ia bertahta dan berkuasa atas dunia ini. Yesus membawa misi untuk keselamatan seluruh ciptaan Allah di muka bumi ini, bahkan seluruh alam semesta. Karya keselamatan ini sendiri menunjukkan bahwa Allah yang menjadi pelaku utama di dalamnya. Ia berkuasa penuh atas kehidupan manusia. Kasihnya bahkan ia memilih Maria, seorang wanita yang tidak tahu apa-apa. Namun kita bersama melihat apabila Allah sudah berjanji, ia akan menepatinya tanpa kita duga dan pastikan kapan waktunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam Minggu Advent keempat ini, kita juga bersama menyalakan lilin Advent keempat yang berwarna ungu. Lilin itu diberi nama Candle of Love atau Angel Candle, yang artinya lilin kasih atau lilin malaikat. Lilin ini menyimbolkan kedamaian. Lilin ini juga mengingatkan kita akan kabar yang dibawa oleh malaikat, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Simbolisasi lilin Advent keempat ini sesungguhnya menggaungkan sekaligus menegaskan berita Natal dari malaikat kepada Maria. Lukas pasal yang pertama ayat 32 sampai dengan 33, di mana malaikat Tuhan berkata kepada Maria, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya,
dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dengan demikian, ketika kita mendengar sebutan Kristus anak Daud, tentunya kita akan mengingat akan Allah menepati janjinya dan penuh dengan cinta kasih sebagai saat perjalanan di tengah dunia ini. Bapak Ibu tentu menyaksikan video yang tadi telah diputarkan di awal. Disinilah bagaimana kita memahami bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan kita beriman kepada Allah bukan mengikuti bujukan atau ego diri. Apabila memang tidak benar, kita katakan tidak. Apabila memang tidak sesuai dengan apa yang telah Yesus ajarkan, maka tidaklah kita ikuti. Di dalam masa pergantian ini, di minggu Advent 4 ini, menyambut akan kedatangan Ia kembali, mari bersama kita mengubah diri kita menjadi sahabat yang sungguh dapat mengerti kondisi sesama kita, kondisi seluruh ciptaan Allah di tengah-tengah dunia ini, menjadi jemaat yang dapat saling menghidupi satu dengan yang lain di dalam persekutuan tubuh Kristus, yang saling mendukung, saling menguatkan. Mari bersama kita teruskan tata Daud dengan kita menjadi sahabat seperjalanan bagi sesama yang merasa kesendirian, kesakitan, kesesakan, kedukaan, kekecewaan, ataupun bahkan mereka yang bersuka cita. Cinta dan damai sejahtera harus kita tebarkan, sehingga di dalam masa pergantian ini, seluruh umat ciptaan Allah dapat bersuka cita dengan rasa syukur. Selamat menyongsong Natal, selamat berjuang untuk menyebarkan cinta kasih Allah, selamat meneruskan tata Daud, sahabatku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Kabar gembira
Dengan meletakkan tangan kanan pada dada kiri sebagai tanda keteguhan dan kesediaan kita mempertaruhkan iman bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah dengan kerendahan hati kita menaikkan syafaat, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Kami masih boleh merasakan cinta kasih dari-Mu dengan banyak hal yang hadir dalam hidup kami. Kami masih boleh merasakan kehadiran keluarga kami yang terus menguatkan kami, mendapatkan makanan yang secukupnya di dalam hari-hari kami, pekerjaan atau usaha yang masih boleh kami miliki. Bahkan kami bersyukur atas pergumulan yang datang menghampiri kami. Tuhan, kondisi pada saat ini sungguh menjadi masa yang terasa tidak menentu bagi kami. Ketika kami mau menjelang Natal, kami masih berada di tengah pandemi, di mana pandemi ini menuntut kami untuk mengubah tata hidup kami menjadi lebih waspada. Kami dituntut untuk memberlakukan protokol kesehatan dengan ketat. Tuhan, mampukan kami untuk bisa melakukan semuanya dengan baik dan benar, sehingga kami tetap sehat. Kami berdoa untuk keseharian kami dengan keluarga, di masa liburan akhir tahun yang sebentar lagi tiba, dan juga kebosanan anak-anak kami berada di rumah saja. Kiranya Engkau menolong kami agar kami berbijaksana dan tetap mampu memberi pemahaman yang tepat bagi anak-anak agar berada di rumah saja. Tuhan juga yang akan menolong dan memampukan kami sebagai orang tua agar dapat mendampingi mereka dengan sabar dan penuh dengan hikmat. Kami juga mengingat untuk mereka yang sedang sakit dan berdoa menyerukan kesembuhan dari-Mu ya Allah. Jamah dan pulihkan mereka. Tolong mereka ketika mereka harus pergi ke rumah sakit dan kembali lagi ke rumah. Bagi mereka yang terpapar COVID-19, kiranya Tuhan mampukan untuk berjuang menjadi sehat. Pengobatan dan perawatan yang diberikan pun kiranya dapat dilakukan dengan penuh kesabaran. Keluarga yang mendampingi juga diberikan kesehatan dan kesabaran. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKI Jati Asih ini. Berkatilah kami agar kami menjadi satu tubuh Kristus. Berkatilah kami yang adalah bagian dari majelis jemaat. Mampukan kami agar kami tetap bertekun dan bersemangat dalam pelayanan kami. Kami bertanggung jawab untuk membangun umat-Mu di tempat ini, sehingga kami tidak saling menyalahkan, sehingga kami boleh saling meneguhkan, saling bekerja sama, agar setiap pelayanan yang kami lakukan boleh menjadi kemuliaan nama-Mu. Setiap program kerja yang dirancangkan, kiranya kami boleh melakukannya juga dengan baik, bukan untuk kemegahan kami, melainkan untuk kemuliaan nama-Mu, dan jemaat-Mu di tempat ini dapat terlayani juga. Kami juga berdoa dalam masa pencarian masa calon penatua. Tuhan mudahkan dengan mengetuk pintu hati setiap umat-Mu yang telah dicalonkan dan dikunjungi. Bagi mereka yang telah menyambut panggilan-Mu, kiranya Tuhan mantapkan hati mereka dan berkati keluarga mereka, agar sungguh-sungguh dapat menjadi pelayan Tuhan yang setia, baik secara pribadi ataupun secara komunal dengan keluarga. Ya Bapa, berkatilah pekerjaan dan usaha kami. Di tengah banyaknya para pengusaha, banyaknya pekerjaan yang tumbang, kiranya kami dapat tetap mengucap syukur dan berupaya dengan baik, agar usaha yang kami miliki, agar usaha yang kami rintis dapat berjalan dengan baik.
Kami mengingat kepada setiap karyawan yang bekerja bersama kami. Tuhan berkati agar usaha kami berjalan dengan baik, sebab kami mengingat akan mereka yang turut menggantungkan hidup mereka pada usaha kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi staf medis, para relawan, para ilmuwan yang berjuang menolong kami keluar dari pandemi ini. Berkatilah mereka dan keluarga mereka, sehatkan dan berikan mereka sukacita, tenaga dan kesabaran untuk dapat bekerja dan berjuang dalam bidang kesehatan. Berkati pemerintah di dalam masa pandemi ini, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin negeri ini. Tolonglah agar mereka tidak egois dan hanya mementingkan diri sendiri ya Bapa. Berkatilah ya Bapa untuk upaya yang dilakukan guna mengatasi pandemi COVID-19 saat ini. Vaksin yang sudah ada kiranya dapat menjadi salah satu cara agar bangsa ini terlepas dan terbebas dari masa pandemi ini. Berkatilah dalam proses setiap pengujiannya, di dalam proses pelaksanaannya, kiranya dapat berjalan dengan baik. Tuhan, mampukan kami juga untuk dapat menjadi sahabat dalam suka dan duka bersama dengan sesama kami. Kami mau bersikap jujur, kami mau mengambil tindakan-tindakan yang baik dan benar, seperti yang Tuhan Yesus telah lakukan dan memberikan kami contoh. Kami mohon kiranya damai sejahtera hadir di Indonesia ini. Pada saat kami akan melaksanakan ibadah, kiranya Engkau boleh berkati gereja-gereja dimanapun berada. Kiranya semua tetap dalam lindungan cinta kasih Tuhan. Jauhkan dari segala macam bentuk tindakan kekerasan, mara bahaya atau apapun, tindakan terorisme. Kiranya Tuhan Engkau boleh tolong kami, agar kami dapat beribadah dengan tenang, dapat mengucap syukur dalam hari Natal nanti. Tuhan juga yang akan memberkati para bagian keamanan dari Indonesia. Untuk semua yang bertugas, kiranya Engkau tolong agar mereka dapat tetap dalam keadaan yang baik. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, sebab kepadamu sajalah kami berharap, dan di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami memohon berkat. Dialah yang telah mengajar kami berdoa. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Persembahan pada saat ini dapat dimasukkan ke dalam amplop
dan diserahkan ke gereja pada saat ibadah tatap muka yang akan datang, atau dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Jati Asih seperti yang akan tertera pada layar. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur oleh pertolongan Tuhan Yesus memampukan kami memberikan terbaik di hadapan Engkau Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima berkat ini, berkat yang kami sampaikan di hadapan Engkau Tuhan. Kiranya apa yang kami sampaikan, apa yang kami haturkan menjadi berkat untuk gerejamu dan untuk jemaat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Teruskanlah tahta Daud menjadi sahabat bagi sesama. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Lo ngambil yang lain dong berarti Maranatanya. Mana sih Maranatanya? Emang masuk dapat? Tadi Maranatanya masuk ke record. Oh. Baik. Oke. Baik. Maranatha,
Be